Kita semua tahu lah ya, Ramadan itu ya puasa, menahan lapar dan haus. Tapi, pernah kepikiran gak sih, buat apa sebenarnya? Ternyata ada satu kisah kuno yang memegang kunci untuk mengerti makna puasa yang sesungguhnya. Dan kisah inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini, yang mungkin aja bisa mengubah cara kita melihat Ramadan selamanya. Ya, ini kan pertanyaan utamanya kan, kenapa justru rasa lapar yang jadi pusat ibadahnya? Jawabannya ternyata ada di sebuah dialog yang, wah, dramatis banget, tapi sering kita lupain. Dialog antara sang pencipta dengan ciptaannya yang paling bandel, paling sombong, si ego itu sendiri. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, ego dan api. Dengerin baik-baik, ini bukan cuma cerita pengantar tidur loh. Ini adalah fondasi, dasar filosofis dari puasa Ramadan. Sebuah perumpamaan yang jadi kunci buat ngebuka rahasia paling dalam di diri kita. Coba bayangin deh momen ini. Sebuah entitas baru diciptakan, kita sebut saja nafs atau ego, dia berdiri di hadapan sang pencipta. Dan saat itu juga langsung dihadapkan sama satu pertanyaan yang paling mendasar. Siapa aku dan siapa kamu? Dan dengerin jawabannya. Bukan sebuah pengakuan, tapi justru deklarasi kemerdekaan. Dia bilang, engkau ya engkau, aku ya aku. Wow, ini benar-benar pembangkangan kan? Si nafs ini secara gamblang bilang kalau dia itu eksis, terpisah, bahkan setara. Langsung, hukuman dijatuhkan. Dia dilempar ke api neraka yang membakar dan menghancurkan. Tapi, coba perhatiin, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah waktu yang kita nggak tahu berapa lama, meski udah hancur lebur, si ego ini keluar dan jawabannya masih sama. Ternyata, api neraka pun nggak bisa menaklukkan kesombongannya. Nah, di sini strateginya berubah total. Nggak ada lagi hukuman fisik, nggak ada lagi kekerasan dari luar. Tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar. Kelemahan yang datang dari dalam. Si nafs ini cuma dibiarin merasakan lapar yang luar biasa. Dan inilah momen puncaknya. Lemah, gak berdaya, si nafs yang tadinya super sombong itu akhirnya menyerah. Mungkin dengan suara gemetar, dia akhirnya mengaku, engkau adalah Tuhanku dan aku ini cuma hambamu yang lemah. Jadi bukan api yang bikin dia patah, tapi rasa lapar. Rasa lapar itulah yang bikin dia sadar siapa dirinya sebenarnya. Nah, tabel ini nunjukin perubahannya yang drastis banget. Coba kita lihat bedanya. Sebelum lapar, sikapnya menantang. Sesudah lapar, jadi tunduk. Sifatnya dari sombong, jadi pasrah. Dan kesimpulannya, api nggak mempan, tapi lapar bisa. Inilah poin utamanya. Justru di saat kita merasa lemah, disitulah kita bisa kenal diri kita yang sebenarnya. Oke, sekarang yuk kita tarik cerita kuno tadi ke dalam diri kita sendiri. Kita masuk bagian 2, revolusi di dalam diri. Di sini kita bakal lihat gimana puasa itu sebenarnya adalah metode buat menjinakkan si nafs yang ada di dalam diri kita semua. Jadi, nafs itu apa sih sebenarnya? Ya, seperti yang bisa kita lihat, itu adalah ego kita. Kumpulan hasrat, dorongan-dorongan hewani yang ada di dalam diri yang selalu bisikin, aku mau ini, aku butuh itu, sekarang juga. Salah satu sumber bahkan menyebutnya Firaun kecil yang duduk manis di dalam diri kita. Nah, puasa itu pada dasarnya semacam revolusi diam-diam di dalam diri. Kita sengaja memutus perintah dari perut, dan pas itu terjadi, semua sistem di tubuh kita, mata kita, pikiran kita, hati kita, seolah-olah bangun dan nanya, tunggu dulu. Jadi tujuan hidup kita bukan cuma buat ngisi perut doang ya? Nah, itulah momen kesadaran yang muncul. Dan inilah inti latihannya. Makanan ada di depan kita. Duit ada di kantong. Tapi kita milih buat nggak makan. Kenapa? Karena kita lagi nunggu perintah dari sang pemilik yang asli. Ini jadi pengingat paling kuat setiap hari kalau kita ini bukan bos atas diri kita sendiri. Tapi efek puasa itu nggak berhenti di dalam diri aja loh. Efeknya meluas keluar ke hubungan kita sama orang lain. Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal bahas gimana rasa lapar itu bisa jadi semacam jembatan antar manusia yang bisa numbuhin empati dan rasa syukur yang lebih dalam. Pernah dengarkan kutipan terkenal ini? Kalau rakyat nggak punya roti, ya suruh aja mereka makan kue. Ini contoh paling pas dari keterputusan yang disebabkan oleh kemewahan. Saat kita nggak pernah ngerasain kurang, ya mana bisa kita benar-benar paham penderitaan orang lain? Sekarang, coba kita bandingin pola pikir tadi sama ajaran ini. Bukan bagian dari kami, orang yang tidur kekenyangan, sementara tetangganya kelaparan. Nah,
Puasa ini seolah-olah memaksa kita yang hidupnya cukup untuk ngerasain, walaupun cuma sebentar, apa yang dirasain sama mereka yang kekurangan setiap hari. Ini bukan lagi teori, ini empati yang langsung dipraktekan. Sederhananya gini, ketiadaan itu ngajarin kita nilai dari kehadiran. Kita sering banget kan nganggep remeh segelas air karena ya ada terus. Tapi coba bayangin, di tengah gurun, seteguk air itu rasanya lebih berharga dari emas. Nah, Ramadan ini sengaja menciptakan gurun sementara di hidup kita supaya kita bisa benar-benar bersyukur lagi untuk setiap tetesan nikmat yang mungkin selama ini kita lupakan. Oke, dari urusan personal dan sosial, sekarang kita pindah ke dimensi yang nggak kelihatan. Bagian keempat, alam spiritual yang gaib. Karena menurut ajaran, Ramadan itu bukan cuma soal apa yang terjadi di bumi, tapi ada juga pergerakan besar yang terjadi di alam spiritual. Jadi, konon katanya, di malam pertama Ramadan ada 3 perintah besar yang turun. 1, untuk Ridwan, si penjaga surga, buka semua gerbangnya. 2, untuk Malik, penjaga neraka, tutup semua pintunya. Dan yang ketiga, untuk Jibril, turun ke bumi dan rantai semua setan yang bandel. Jadi seluruh alam semesta seolah-olah diatur ulang khusus buat menciptakan atmosfer spiritual yang spesial banget untuk kita. Dan coba bayangin kekuatan bareng-barengnya deh. Jutaan orang berhenti makan di jam yang sama dan buka puasa di jam yang sama. Ini kan bukan lagi aksi sendiri-sendiri, tapi udah kayak gerakan massal yang sinkron, kayak satu pasukan spiritual yang rapi. Dan katanya, justru dalam kebersamaan inilah rahmat Tuhan turun dengan sangat deras. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Bagian kelima, apa yang ditinggalkan Ramadan. Setelah sebulan penuh training intensif ini, pertanyaannya jadi, terus apa? Apa tujuan akhirnya? Apa sih yang seharusnya membekas di diri kita setelah Ramadan selesai? Nah, ini poin yang paling penting. Ramadan itu bukan garis finish, tapi justru tempat latihannya. Logikanya kan simpel banget. Kalau selama sebulan penuh kamu bisa nahan diri dari yang halal, makan dan minum misalnya, berarti kamu udah ngebangun kekuatan buat nahan diri dari yang haram selama 11 bulan ke depan kan? Jadi, inilah warisan Ramadan yang sebenarnya. Bukan cuma ingatan tentang lapar dan haus, tapi tekad, yaitu kekuatan buat bilang nggak walaupun pengen. Empati, yaitu koneksi tulus ke orang lain. Rasa syukur, yaitu sadar dari mana semua nikmat berasal. Dan persatuan, kesadaran kalau kita selamat ya bareng-bareng. Inilah jejak abadi yang seharusnya ngebentuk kita jadi versi diri yang lebih baik. Jadi pada akhirnya, setelah semua ibadah, semua pengorbanan, cuma ada satu pertanyaan tersisa. Pertanyaan yang paling penting, yang harus kita tanyain ke diri sendiri pas Ramadan selesai nanti. Jadi, aku ini jadi orang yang seperti apa setelah bulan ini? Bukan lagi tentang apa yang kita lakukan, tapi kita ini jadi siapa sekarang?